akan melaksanakan PPL aksi kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah sehat. Nah, biar tidak lemas, kita lihat dulu. Semangat pagi. Pagi, yes. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita tanya dulu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Abi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita merenungkan diri dulu. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat, apalagi nanti ke depan, ke kehidupan kalian yang akan datang. Persiapan sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Terima kasih anak-anak. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang apa? Oh iya, Jen. Jaringan, organ, dan sistem organ pada tumbuhan. Nah, betul. Berarti kemarin kita sudah membahas tentang jaringan. Jadi pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan itu ada yang namanya struktur organ. Coba, struktur organ pada tumbuhan itu apa saja? Munawati? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, betul sekali. Kasih apa? Kira-kira jaringan apa saja yang terdapat pada tumbuhan? Ayo, siapa? Ayo, anak, silakan. Jaringan meristem, Jaringan meristem, epidermis, epidermis, parenkim, parenkim, silem, silem, loem, loem, kolenkim, terus sama sklerenkim. Betul. Ini adalah pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang pembelajaran hari ini coba amati dulu video berikut ya. Sudah diamati ya? Video itu menceritakan tentang apa? Pertumbuhan. Betul sekali. Silakan anak-anak merumuskan pertanyaan. Bu, Ya, silakan. Sudah? jika unsur hara dalam tanah berkurang atau tanahnya rusak, apakah suatu tumbuhan dapat tetap tumbuh dan beradaptasi? Tangan. Ada lagi? Oke, ayo lagi. Apakah tumbuhan dapat tumbuh hanya pada tanah saja? Apakah tumbuhan itu dapat tumbuh hanya pada tanah saja? Begitu. Nah, ya bagus sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ayo siapa yang bisa membantu dibacakan untuk ya, Gurir, silakan Gurir. Ya. Tujuan pembelajaran. Hah? Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk merancang solusi teknik menanam pada lahan produktif yang berkaitan dengan transportasi zat pada tumbuhan. Terima kasih ya Gurir. Yang pertama kalian bisa mengidentifikasi dulu jaringan. Kamu menganalisis transportasi zat pada tumbuhan itu seperti apa sih? Karena ini adalah membuat proyek, maka kalian melalui pembuatan proyek peserta didik mampu menyajikan produk proyeknya dengan benar. Begitu ya. Anak-anak kalau membuat proyek pasti model pembelajarannya adalah PJBL. Gimana PJBL itu yang pertama? Nanti kalian harus bisa menentukan proyeknya dulu. Kamu membuat eksplorasi lah. Kamu membuat sebuah judul proyek. Kamu eksplorasi itu proyek itu. Kamu boleh mencari di internet gambar-gambar, mencari. Ya. Yang kedua, setelah kamu bisa menentukan proyek, kamu mulai mendesain proyek itu. Sampai sini, paham? Oke. Kita akan mempelajari tentang transportasi zat. Nah,
Lalu coba amati ketiganya ini memilih. Tadi Buria menunjukkan pada kalian ini ada sebuah sayur apa tadi? Sali. Yang satu berwarna merah, yang satunya berwarna biru. Apakah di dalamnya ada warna? Ada ya? Ada. Nah, kenapa dia bisa berwarna seperti ini? Kenapa kira-kira? Kalau kita rendam, batang ini akan berwarna sesuai dengan warnanya. Hal ini membuktikan benar bahwa pada tumbuhan ini benar-benar terjadi yang namanya transportasi zat. Kan tadinya dia jadi untuk tumbuhan-tumbuhan itu kalau tidak menggunakan pot atau ada lahan terbuka dia susah untuk tumbuh. Ya. Halaman yang luas dengan lahan tertutup membuat sekolah kita terlihat panas dan gersang. Betul? Ya. Bagaimanakah upaya kalian agar sekolah SMA Al-Qadiri 8 lebih terlihat hijau? Rancanglah proyek ini dan kaitkan dengan transportasi zat yang sudah Buria jelaskan. Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, wes dibaca-baca dulu lah. Ini sudah dikerjakan, dibaca. Buria kasih waktu 10 menit selesai ya merancangnya. Membuat gambar ya. Menggunakan styrofoam. Membuat tanaman hidroponik. Dengan menggunakan Menanam ya. Menanam dengan menggunakan styrofoam. Berarti kamu menggunakan media air. Iya. Kelompok sini bagaimana? Oh, masih menyusun alat dan bahan. Oke. Mau membuat apa? Dengan apa ini kira-kira? Oke. Ini membuat apa kira-kira nantinya? Dengan pipa paralon ya. Oke, sudah ya. Waktunya sudah selesai. Silakan anak-anak mempresentasikan rancangannya kepada temannya sendiri. Kamu artinya pipanya Di dalam pipa ini biasanya terus disediain aqua, ditaruh hitam atau bisa tanah, terus kamu bisa pakai. Oke, sudah dipresentasikan ya kepada temannya. Anak-anak sudah bisa memahami bagaimana nanti akan melakukan proyeknya? Bisa? Nah, baiklah. Buria ingin kita menyepakati tentang perancangan proyek-proyek kita. Terima kasih anak-anak sudah rancangannya dan sudah mempresentasikan pada temannya. Mari sekarang kita sepakati. Perancangan dimulai tanggal berapa? Hari ini tanggal 3. Oke, tanggal 3 Juli ya perancangan. Penyusunannya dimulai dari kapan? Besok? Besok siap ya? Tanggal 4. Oke, tanggal 4 Juli. Dan pelaporannya kalau gitu kita sepakati kapan? Pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak, ini adalah pelajaran pertama kita pada PJBL untuk membuat hidroponik. Nanti akan dilanjutkan proyek di rumah yang Buria monitoring sehingga kamu bisa mendiskusikan apa kekurangan, apa kelemahan, apa kendala kalian, begitu ya. Dan pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan atau akan menguji hasilnya. Baiklah, anak-anak sampai sekian dari Buria. Terima kasih. Hidroponik itu adalah teknik menanam tanpa media tanah, ya kan? Lebih efisien dalam pemanfaatan
progres, Bulia sudah datang ke tempatnya. Anak-anak, apakah ada kendala kemarin ketika kalian membuat hidroponik ini? Tidak ada? Semuanya aman? Aman. Oke, nah publikasinya adalah sistem pameran. Jadi nanti ada yang menjaga stand 2 di situ dan yang lainnya sebagai penonton atau pengunjung pameran. Final. Boleh, pokoknya Bulia masih nyasar. Bulia. Yang menjaga stand siap-siap untuk menerangkan kepada pengunjung pameran ya. Baiklah anak, sekarang kita lakukan uji hasil dengan memberikan pemaparan kepada teman kalian yang ada di depan sebagai pengunjung pameran. Terus itu pakai bisa pakai bekas, tali-tali, ini intinya foto yang bekas-bekas ini jangan dibuang. Terus jangan lupa taruh air yang dicampur dengan nutrisi. Aku mix bisa di toko-toko bahan. Terus bisa Ini boleh buka ini? Boleh buka ini dalamnya? Terima kasih, kita kasih aplaus untuk teman kita semua. Nah, baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, publikasinya sudah. Tadi Bulia lihat kelompok sana sudah membuat hidroponik menggunakan cairan nutrisinya Agemix ya. Nah, menanam kangkung. Pokcoy, buatan bekas. Tapi namanya pokcoy tadi ya. Oke, ini juga guna nutrisi. Oke, guna matahari ya. Nanti kalau sudah besar seperti ini harus ditambah nutrisinya ya. Jadi biar dia bisa segar. Ini masih bisa ditanam kok. Coba nanti ini dirawat lagi ya. Ditaruh di tempat yang lebih dingin. Boleh terkena cahaya tapi jangan langsung paparan biar tidak panas. Dan amati gambar berikut. Gambar di atas ini menurut kalian bagaimanakah teknik hidroponik yang digunakan orang tersebut? Dia menggunakan apa itu? Pipa paralon. Pipa. Oke, kamu sudah memahaminya. Lalu sekarang evaluasi pengalaman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam membuat hidroponik bersama dengan teman-teman saya. Pengalaman belajar kami dalam membuat hidroponik pada materi transportasi zat sangat berkesan karena kami melakukan pembelajaran dengan membuat proyek dan memantau perkembangannya dari hari ke hari. Pengalaman dan pelaporan kami terhadap progres proyek ya, pada hari pertama yaitu persiapan bibit. Bibit direndam dalam air yang ditambah irisan bawang merah sebagai hormon pertumbuhan atau perangsang akar. Simpan di tempat gelap selama 5-6 jam. Kemudian persiapan media tanam. Bahan busa bekas dan bak diisi sedikit air. Busa dipotong-potong dadu ukuran kecil dan bibit tanaman ditempatkan di busa satu persatu dan ditutup rapat atau kedap cahaya. Kemudian persiapan nutrisi. Campur nutrisi A dan B masing-masing ke 500 ml air bersih. Aduk dan jauhkan dari sinar matahari. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan nutrisi siap pakai. Campur nutrisi A dan B masing-masing 5 ml dengan 1000 ml air bersih. Kemudian pada hari ke-10, setiap seminggu sekali air nutrisi dicek jika mulai berkurang maka perlu ditambahkan lagi. Baiklah anak, kita kasih aplaus. Oke, terima kasih Munawati. Oke anak, tadi sudah mempresentasikan hasil dan sudah ada refleksi dari temannya, juga sudah membagikan pengalaman ya, pengalamannya. Ya, sekarang kita siap-siap untuk menyelesaikan post test. Siapkan satu lembar kertas, beri nama dan
dan Y itu sama. Maka hasil percobaan yang menunjukkan terjadinya proses osmosis adalah sesuai dengan eksperimen pertama. Oke, sudah ya. Satu sistem budidaya yang populer di kalangan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Bagus, yang memiliki halaman rumah yang sempit, tetapi ketersediaan air di wilayahnya melimpah. Berdasarkan masalah Agus, teknik hidroponik yang tepat, apakah yang dapat dilakukan dan dirancang oleh Agus? Nah, silakan dijawab. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, bisa dibawa pada kehidupan nyata sebagai solusi kalian nanti. Siapa tahu di antara kalian beliau berharap ada yang menjadi pengusaha hidroponik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai.